Dramanya sendiri bercerita mengenai seorang pria culun bernama Gang Tai yang bekerja di rumah sakit kebutuhan khusus sebagai seorang perawat, di mana Gang Tai memiliki seorang kakak yang harus ia urus sebab kakaknya mengidap penyakit autisme. Karena itu hidup Gang Tai seolah selalu dirundung dengan kesedihan sebab seluruh waktunya ia habiskan hanya untuk bekerja serta mengurus sang kakak. Dan hal itu membuatnya tak percaya dengan yang namanya cinta. Hingga Gang Tai bertemu dengan seorang wanita penulis buku anak-anak yang sangat terkenal layaknya artis. Namun wanita itu memiliki sifat aneh yang bertolak belakang dengan sifat Gang Tai sendiri. Sebab wanita itu sangat terobsesi dengan hal-hal berbahaya layaknya seorang psikopat. Dan pertemuan tak terduga itu perlahan merubah kepribadian Gang Tai yang awalnya tak percaya dengan cinta. Namun perlahan Gang Tai malah memiliki perasaan kepada si wanita psikopat. Scene kemudian berpindah kepada seorang pria bernama Gang Tai yang terlihat datang ke sebuah pabrik, di mana ternyata Gang Tai dipanggil oleh pemilik pabrik tersebut sebab kakaknya yang menderita autisme bernama Sang Tai sudah tak bisa lagi dipertahankan untuk bekerja di sana karena selalu membuat kegaduhan. Gang Tai yang mendengarnya hanya bisa tertunduk pasrah sebab ia menyadari kondisi Sang Tai kakaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Tetapi walaupun begitu, Gang Tai terlihat sabar dan selalu bersikap baik kepada kakaknya. Walaupun dengan dipecatnya sang kakak, maka kondisi ekonomi mereka akan semakin memburuk. Sebab kini kehidupan keduanya hanya mengandalkan gaji dari Gang Tai yang bekerja di sebuah rumah sakit untuk orang-orang berkebutuhan khusus alias ODGJ. Scene kembali berpindah, yang kali ini memperlihatkan seorang wanita amucuy mantan jauh Abra yang terlihat sedang berang-leut di sebuah restoran. Wanita ini bernama Ko Moon Young dan dia berprofesi sebagai penulis buku anak-anak yang sangat terkenal karena bukunya sangatlah digemari oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Hingga di sana Moon Young didatangi oleh seorang anak beserta ibunya untuk meminta tanda tangan kepada Moon Young. Awalnya terlihat tak ada keanehan dalam kepribadian Moon Young. Akan tetapi ketika ibu anak tersebut akan memotret anaknya bersama Moon Young, ternyata Moon Young memiliki sifat bengis karena ia tak segan-segan membisikkan kata-kata kejam kepada anak yang meminta tanda tangan kepadanya. Membuat anak kecil itu menangis dan langsung lari dari sana. Yang kebetulan manajer dari Moon Young yang baru datang ke sana menyadari jika anak kecil yang menangis itu disebabkan oleh Moon Young. Si manajer ini pun langsung masuk karena takut Moon Young melakukan hal aneh yang dapat menjatuhkan reputasinya sendiri. Namun sifat dominan Moon Young yang selalu berbuat onar seperti tadi nampaknya tak bisa dilerai oleh manajernya sendiri. Bahkan ketika Moon Young tertarik dengan sebuah pisau untuk ia bawa dari restoran itu, manajernya hanya bisa menutupi kelakuan agak lain Moon Young dengan membayar seorang pelayan agar kelakuan Moon Young tak diberitahukan kepada siapapun. Sementara di rumah sakit tempat Gang Tai bekerja, dirinya mendapatkan tugas agar menjaga seorang pasien yang memiliki gangguan ODGJ karena selalu berusaha melakukan bunuh dengan membawa anak perempuannya. Untuk itu, Gang Tai bersama rekannya terus menjaga agar pasien tadi tak kabur dari ruangannya. Hingga Gang Tai mendengar jika rumah sakit mereka akan didatangi oleh seorang penulis buku terkenal yaitu Moon Young untuk membacakan buku karangannya bagi anak-anak yang dirawat di sana. Tentu saja hal itu adalah kabar baik bagi Gang Tai karena ia bisa meminta tanda tangan kepada Moon Young sebab kakaknya sangat mengidolakan Moon Young. Untuk itu Gang Tai pun menghubungi kakaknya dan berjanji akan memberikan hadiah berupa tanda tangan Moon Young dengan syarat jika kakaknya bersikap baik di rumah. Singkat cerita, acara pembacaan dongeng yang akan dibacakan Moon Young pun akan segera dimulai. Tetapi terlihat manajer Moon Young yang sangat gelisah sebab Moon Young tak ada di lokasi yang ternyata Moon Young malah sedang asik menyesap sebatang udut di atap rumah sakit yang lagi-lagi Moon Young malah melakukan hal tersebut di tempat yang jelas ada peringatan dilarang merokok. Membuat Gang Tai yang kebetulan ada di sana mencoba melerai kelakuan Moon Young. Tentu saja Moon Young yang tak bisa diatur langsung bersikap menyebalkan kepada Gang Tai. Bahkan dengan PKI-nya, Moon Young membuang rokok yang sedang ia sesep ke kopi milik Gang Tai. Dan dari sinilah awal pertemuan tak terduga mereka. Hingga setelah itu pembacaan dongeng yang dibawakan Moon Young pun dilakukan. Di mana Moon Young dengan sangat dingin membacakan dongeng dari bukunya. Akan tetapi sesuatu tak terduga terjadi ketika si pasien yang dijaga oleh Gang Tai bersama rekannya bisa kabur dari ruangannya.
di mana si pasien ini terlihat datang ke tempat acara pembacaan dongeng yang sedang berlangsung, membuat pihak keamanan rumah sakit menghentikan acara pembacaan dongeng itu. Dan hal itu membuat Moon Young naik pitam sebab merasa jika acaranya telah digagalkan oleh pasien ODGJ. Hingga ketika Moon Young melihat pasien ODGJ itu membawa anaknya keluar, Moon Young pun langsung menyusul si pasien itu yang di sana Moon Young semakin emosi karena mendengar jika pasien ODGJ itu mengajak anaknya untuk melakukan bundir berjamaah, di mana Moon Young yang sudah kaliwat kehel langsung menghantam si pasien dengan tas miliknya, hingga membuat barang yang berada di dalam tas itu berhamburan dan pisau yang tadi ia bawa dari restoran pun terjatuh. Membuat si pasien ODGJ yang melihat ada pisau di sana berusaha mengambil untuk mencelakai Moon Young, walaupun hal itu bisa dengan mudah digagalkan oleh Moon Young. Tetapi karena Moon Young adalah seorang wanita, si pasien itu pun berhasil menjatuhkan Moon Young serta langsung mencekeknya. Tetapi anehnya, hal itu malah dinikmati oleh Moon Young, seolah dirinya merasa bahagia jika keadaan buruk terjadi kepadanya. Hingga Moon Young pun teringat dengan kenangan masa lalu ketika ayah kandungnya melakukan hal yang sama kepadanya. Hingga tak lama datanglah Gang Tai yang langsung menghentikan tindakan si pasien kepada Moon Young. Dan tanpa diduga, Moon Young sudah memegang pisau tadi yang langsung berusaha menyerang si pasien menggunakan pisaunya. Untung saja Gang Tai mengorbankan tangannya untuk menghentikan tindakan berbahaya Moon Young. Dan karena itu, si pasien langsung ketakutan karena Moon Young adalah orang yang sangat berbahaya layaknya psikopat. Setelah si pasien tadi pergi, Moon Young dengan tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun kepada Gang Tai, kemudian membalutkan sapu tangan miliknya dengan sangat kasar sambil tersenyum penuh makna dan berkata, jika apa yang ia lakukan adalah sebuah keberuntungan bagi Gang Tai. Membuat Gang Tai mengerti jika Moon Young adalah wanita yang memiliki sifat psikopat. Setelah kejadian itu, manajer Moon Young terlihat cemas karena ia takut jika Gang Tai membocorkan kejadian tadi kepada media, dan jika hal itu terjadi, maka reputasi Moon Young akan hancur. Tetapi Moon Young sendiri seolah tak peduli dan menganggap jika Gang Tai tak akan berani melakukan itu karena sudah terpesona dengan dirinya. Di mana Gang Tai sendiri ternyata mendapatkan kabar buruk sebab dirinya dipecat oleh rumah sakit atas kelalaiannya menjaga si pasien tadi. Membuat Gang Tai merasa frustasi sebab ia selalu mendapatkan musibah di saat dirinya sangat membutuhkan uang. Untung saja Gang Tai selalu mendapatkan support dari temannya. Hingga masalah kembali muncul ketika Gang Tai mengingat jika dirinya sudah berjanji akan membawakan tanda tangan Moon Young untuk kakaknya. Merasa jika hal itu akan membuat kakaknya marah, temannya pun membantu Gang Tai dengan memalsukan tanda tangan Moon Young yang mereka dapat di internet. Tetapi ternyata hal itu bisa diketahui oleh Sang Tai, membuat Sang Tai marah dan mengurung diri di sebuah lemari. Walaupun masalah sedang Gang Tai hadapi, tetapi dirinya dengan sabar terus memujuk kakaknya dengan kembali berjanji akan membawakan tanda tangan Moon Young yang asli, membuat kakaknya luluh. Di mana tak lama, manajer Moon Young memberikan sebuah pesan kepada Gang Tai untuk datang ke kantornya dengan tujuan agar Gang Tai mau tutup mulut. Melihat kesempatan untuk memenuhi janji kepada kakaknya, Gang Tai pun berkata jika dirinya akan datang esok hari. Ketika malam, baik Moon Young maupun Gang Tai seolah memikirkan kejadian tadi, di mana Moon Young yang terlihat tertarik dengan mata polos dari Gang Tai, sementara Gang Tai sendiri memikirkan jika dirinya merasa mengenal dengan tatapan dingin dari Moon Young. Hingga keesokan harinya, terlihat Gang Tai dengan penampilan yang berbeda sudah datang ke kantor manajer Moon Young, di mana di sana Gang Tai sangat tertarik dengan sebuah buku dongeng karangan Moon Young karena ada tanda tangannya. Dan tanpa diduga, ternyata Moon Young pun datang ke kantornya, di mana kehadirannya yang tiba-tiba membuat semua pekerja kalang kabut untuk menyembunyikan benda tajam yang selalu diinginkan Moon Young. Dan ketika melihat jika Gang Tai berada di kantornya dengan sangat dingin, Moon Young pun bertanya, apakah tujuan Gang Tai untuk meminta uang tutup mulut atas tindakannya kemarin? Tetapi tanpa diduga, Gang Tai malah berkata,
jika kedatangannya ke sana untuk memastikan sesuatu, yaitu melihat kembali Munyong karena tatapan Munyong mengingatkannya dengan seseorang di masa lalu yang sangat ia cintai. Namun Munyong malah menganggap apa yang dikatakan Gang Tai adalah sebuah bentuk godaan sebab merasa jika Gang Tai sudah terpesona dengan ingin tidur dengannya. Tentu saja Gang Tai langsung berkata, jika dirinya tak menginginkan semua itu dan merasa jika Munyong bukanlah wanita dari masa lalunya karena kelakuan Munyong lebih buruk dari gadis masa lalu yang ia kenal. Dan Gang Tai pun langsung pergi dari sana karena merasa jika berurusan lebih lama dengan wanita seperti Munyong malah akan membuatnya semakin menderita. Akan tetapi manajer Munyong datang bersama asistennya, di mana si asisten yang mengetahui jika Gang Tai menginginkan tanda tangan Munyong menyarankan hal itu. Munyong yang mendengarnya langsung merasa di atas angin sebab ternyata Gang Tai benar-benar tertarik kepadanya. Dengan penuh kesombongan, Munyong pun memberikan tanda tangannya kepada Gang Tai, di mana Gang Tai sendiri sebetulnya ingin menolak hal itu, akan tetapi ketika mengingat janjinya kepada sang Tai kakaknya, dengan terpaksa Gang Tai pun menerima buku yang sudah ditandatangani oleh Munyong. Hingga ketika Gang Tai sudah pergi, terlihat jika Munyong sangat terobsesi untuk bisa mendapatkan Gang Tai agar dapat tunduk kepadanya. Untuk itu, Munyong pun menyuruh asistennya agar menyelidiki semua latar belakang Gang Tai. Sementara Gang Tai sendiri saat di dalam bus, dirinya begitu terkejut ketika membuka buku pemberian Munyong. Ternyata di dalamnya tak ada tanda tangan Munyong sama sekali, melainkan sebuah tiket undangan dan sebuah tulisan yang menyuruh Gang Tai untuk datang ke acara peluncuran buku baru miliknya jika ingin mendapatkan tanda tangannya. Gang Tai yang membacanya merasa dipermainkan oleh Munyong. Tetapi karena itu, dirinya malah bisa memberikan hadiah yang lebih kepada sang Tai kakaknya untuk bisa meminta tanda tangan Munyong secara langsung, serta menutupi masalah dari kakaknya, yaitu diusir dari kontrakan yang ia tinggali sebab telat membayar uang sewa. Hingga ketika malam saat sedang merenung meratapi nasibnya, Gang Tai didatangi oleh seorang wanita bernama Juri yang merupakan teman masa kecilnya dulu. Dan terlihat Juri ini memiliki perasaan kepada Gang Tai, di mana Juri yang mengetahui dari temannya Gang Tai jika saat ini Gang Tai sedang membutuhkan pekerjaan, menawarkan Gang Tai untuk menjadi perawat di rumah sakit tempatnya bekerja. Tetapi mengetahui rumah sakit itu berada di daerah tempatnya dulu, Gang Tai pun terlihat ragu sebab ia merasa jika kembali ke tempat asalnya, maka trauma buruk yang dialami kakaknya ketika dulu melihat kematian ibu mereka akan membuat trauma itu semakin dalam. Untuk itu, Gang Tai pun mencoba menolak tawaran Juri temannya dengan beralasan jika dirinya tak mempunyai tempat tinggal jika harus bekerja di rumah sakit tempat asalnya dulu. Namun Juri ternyata malah menawarkan rumahnya untuk ditinggali Gang Tai bersama kakaknya, membuat Gang Tai merasa tak enak sebab ia tak bisa lagi menolak tawaran Juri. Untuk itu Gang Tai pun menyetujui tawaran itu. Keesokan harinya dengan penuh rasa kabunga, Gang Tai pun terlihat mengantar kakaknya untuk datang ke acara peluncuran buku Munyong. Tetapi karena undangannya hanya satu, Gang Tai pun tak bisa masuk ke gedung acara peluncuran buku Munyong. Untuk itu dengan sedikit teliti, Gang Tai pun mengajari kakaknya agar bisa mengantri seorang diri untuk mendapatkan tanda tangan Munyong. Namun di sana masalah malah kembali terjadi sebab kakaknya yang menderita autisme dituduh akan melakukan penculikan kepada seorang bocah, membuat trauma kakaknya kambuh. Gang Tai yang melihat dari luar dengan sangat diprovokasi langsung masuk untuk menyelimuti kakaknya yang sedang shock. Dan kejadian itu dilihat oleh Munyong yang semakin penasaran dengan Gang Tai, di mana Munyong langsung menghampiri Gang Tai dan menyuruh orang yang menyebabkan sang Tai mengalami trauma untuk meminta maaf kepada Gang Tai. Tetapi orang tersebut malah menolak hal itu, membuat Munyong emosi dan langsung melakukan hal yang sama seperti yang orang itu lakukan kepada sang Tai, membuat kegaduhan terjadi sebab di sana para wartawan sedang berkumpul. Tetapi nampak Munyong tak peduli sama sekali dengan reputasinya dan lebih mementingkan Gang Tai. Setelah kejadian itu, Gang Tai terlihat menemui kakaknya yang jika mengalami trauma akan diam di ruangan gelap untuk beberapa saat, di mana Gang Tai sendiri terlihat ditemani oleh Munyong. Di mana di momen itu, Munyong yang melihat jika Gang Tai hanya terdiam dengan tingkahnya, Munyong pun menggoda Gang Tai. Bahkan dengan agresifnya, Munyong mendekatkan wajahnya kepada Gang Tai, membuat jantung Gang Tai degduk sahar oleh tingkah Munyong.
Tetapi tak lama seorang pria yang merupakan wartawan berpengaruh menghampiri mereka dengan membawa kotak berisi uang sogokan dari manajer Munyong agar tak memberitakan kejadian tadi. Di sana si wartawan itu memperingatkan Gang Tai untuk tak dekat dengan Munyong, sebab menurut wartawan itu orang-orang yang dekat dengan Munyong akan bernasib tragis, seperti ibu Munyong yang tiba-tiba dinyatakan meninggal serta ayahnya yang masuk ke rumah sakit jiwa. Munyong yang mendengar hal itu berusaha melakukan sesuatu kepada wartawan itu karena telah berani-berani membicarakan keburukannya. Tetapi hal itu dicegah oleh Gang Tai yang meminta si wartawan untuk segera pergi karena telah mendapatkan uang. Akan tetapi sifat psikopat Munyong tak bisa ditahan sebab ketika wartawan itu pergi, dirinya pun langsung menyusul. Dan saat ditangkap, Munyong pun menggunakan ballpoint terlihat akan melakukan sesuatu yang buruk kepada si wartawan. Namun ternyata Munyong hanya menggertak. Tetapi hal itu membuat uang sogokan yang dibawa si wartawan berhamburan, serta si wartawan juga langsung bugulutukan karena ketakutan oleh gertakan Munyong. Di mana Gang Tai yang melihat itu menyadari jika Munyong memiliki penyakit psikopat yang tak segan-segan melakukan apapun jika telah membuatnya marah. Tetapi sebagai perawat yang berpengalaman menangani kasus seperti Munyong, Gang Tai pun memberikan sebuah gerakan yang bisa membuat Munyong tenang. Akan tetapi hal itu malah diartikan berbeda oleh Munyong yang langsung berbalik dan mendekatkan wajahnya ke arah wajah Gang Tai. Namun Gang Tai sendiri bukannya senang tapi malah ketakutan dan langsung pergi yang tentu saja disusul oleh Munyong. Di mana Munyong meminta kepada Gang Tai untuk menjadi orang yang bisa menahan ledakan amarahnya. Sebab Munyong merasa jika berada di dekat Gang Tai, dirinya seolah bisa menahan amarah yang tak bisa ia kontrol. Untuk itu Munyong berjanji akan membayar Gang Tai berapapun juga. Namun Gang Tai menolak hal itu dan berkata jika pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir bagi mereka, sebab menghindari orang seperti Munyong adalah pilihan terbaik. Sambil lip akan tertutup, Munyong pun berkata jika apa yang dilakukan Gang Tai bukanlah menghindar, melainkan kabur karena takut menghadapi dirinya. Mendengar itu, Gang Tai pun teringat dengan kenangannya dulu saat masih kecil, di mana dirinya ketika itu menyukai seorang gadis kecil di tempat asalnya. Tetapi ketika melihat si gadis membunuh kupu-kupu tanpa rasa bersalah sedikit pun, Gang Tai pun kemudian lari. Setelah itu Gang Tai yang melihat jika kakaknya sudah baikan, kemudian membawa kakaknya pergi dan berpamitan kepada temannya, sebab dirinya akan pergi ke tempat asalnya dulu untuk bekerja di rumah sakit tempat Nam Juli bekerja. Keesokan harinya saat bangun, Munyong yang mendapatkan pesan dari asistennya mengenai informasi Gang Tai, kemudian menyadari jika Gang Tai adalah pria dari masa lalunya yang sempat dekat dengannya dulu. Untuk itu tanpa memperdulikan apapun, Munyong langsung bersiap menyusul Gang Tai ke tempat asalnya dulu. Sementara di kantornya, si manajer kini dibuat riuh sebab berita mengenai kejadian kemarin sudah diekspos oleh media. Bahkan media pun terus memberitakan keburukan Munyong walaupun tanpa dasar yang benar. Di sisi lain, manajer yang semakin pusing sebab Munyong tiba-tiba hilang tanpa kabar membuatnya frustasi. Untuk saja si asisten mengatakan jika kemungkinan Munyong pergi ke tempat asalnya dulu untuk mengejar Gang Tai. Di mana terlihat kini dengan sangat bersemangat Munyong sudah sampai di rumah sakit tempat Gang Tai bekerja, seolah sekarang Munyong sudah terobsesi untuk bisa menaklukkan hati Gang Tai karena menurutnya hal itu adalah sebuah hiburan dibandingkan apapun juga. Di mana Gang Tai yang sedang bekerja saat terkejut ketika melihat Munyong sudah berada di hadapannya. Dan hal itu ternyata dilihat oleh Nam Juli yang ternyata mengenal Munyong. Gang Tai sendiri kemudian membawa Munyong keluar dan menanyakan alasan Munyong datang ke sana. Tetapi entah mengapa Munyong tak menceritakan jika dirinya merupakan gadis yang dicintai Gang Tai di masa lalu. Gang Tai yang mengetahui sifat Munyong tak akan pergi sebelum mendapatkan keinginannya, kemudian bertanya, apakah sebenarnya yang diinginkan Munyong? Mendapatkan pertanyaan itu tanpa ragu, Munyong pun berkata jika dirinya ingin memiliki sepenuhnya Gang Tai, sebab dirinya tak pernah sekalipun kehilangan apapun yang menjadi incarannya. Mendengar itu, tampak Gang Tai hanya terdiam karena harus berurusan dengan wanita psikopat seperti Munyong. Tetapi pembicaraan mereka terhenti karena seorang perawat datang yang meminta Munyong datang ke ruangan direktur rumah sakit untuk membicarakan sesuatu mengenai ayahnya yang ternyata dirawat di sana.
Yang ternyata kedatangan Munyong sudah dinantikan oleh si direktur rumah sakit karena merasa jika kedatangan Munyong untuk menjenguk ayahnya. Tetapi Munyong sendiri terlihat tak peduli dengan apa yang terjadi kepada ayahnya. Bahkan Munyong menganggap jika ayahnya sudah meninggal. Untuk itu Munyong mengabaikan semua saran dari si direktur rumah sakit sebab tujuannya datang ke sana hanya untuk mendapatkan Gang Tai. Di mana setelah itu Munyong kembali mendatangi Gang Tai yang kali ini sedang ganti baju di ruangan khusus pria, membuat Gang Tai merasa risih karena Munyong seolah tak peduli dengan apapun, yang penting bisa dekat dengan dirinya. Munyong sendiri begitu terkesima melihat pria idamannya memiliki badan yang sangat kekar dan kembali dengan agresifnya menggoda Gang Tai. Gang Tai yang tak mau orang lain salah paham kemudian berusaha mengusir Munyong. Tetapi tindakan itu malah dilihat oleh Namjuri yang terlihat cemburu sebab tak menyangka jika Munyong bisa mengenal Gang Tai, pria yang ia sukai. Untuk itu Namjuri pun menanyakan hubungan antara Munyong dan juga Gang Tai, di mana dengan sangat adigung Munyong pun berkata jika Gang Tai merupakan pria yang dulu selalu menemaninya, hingga takdir pun mempertemukan mereka kembali dan membuatnya jatuh cinta kepada Gang Tai. Mendengar itu, Namjuri hanya bisa terdiam karena merasa jika Munyong selangkah di depannya untuk mendapatkan Gang Tai. Hingga ketika Gang Tai pulang, ternyata di parkiran Munyong masih setia menunggu Gang Tai. Membuat Gang Tai heran harus berbuat apa agar Munyong bisa pergi dan tak lagi mengejarnya. Tetapi sifat jual mahal yang ditunjukkan Gang Tai malah semakin membuat Munyong lebih penasaran karena dirinya tak pernah memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya. Di mana sebelum pergi Munyong pun berkata jika dirinya bertaruh, siapakah orang yang menyerah terlebih dahulu? Apakah dirinya yang akan menyerah mendapatkan Gang Tai atau Gang Tai sendiri yang akan menyerahkan dirinya sendiri kepadanya? Membuat Gang Tai hanya bisa terdiam mendengar perkataan Munyong seperti itu. Sesudah itu layaknya cerita animasi di scene awal, kini Munyong kembali ke istananya dulu yang berada di tengah hutan. Walaupun istananya banyak sekali menyimpan kenangan buruk untuk Munyong, namun dirinya seolah tak takut menghadapi apapun demi bisa dekat dengan Gang Tai. Sementara Gang Tai bersama kakaknya kini tinggal di rumah Namsuri yang terlihat sangat disambut dengan hangat oleh ibunya Namsuri. Di sisi lain, apa yang ditakutkan Munyong mengenai masa lalu kelamnya kembali ia alami setelah tinggal di istananya, di mana dirinya bermimpi buruk mengenai kenangan buruk yang dulu ia alami. Tetapi ketika Munyong teringat dengan Gang Tai, seolah kenangan buruk itu langsung lenyap, membuatnya kembali bersemangat untuk bisa mendapatkan Gang Tai secepatnya. Hingga ketika manajernya menelpon untuk menyelesaikan masalah, Munyong pun kemudian memiliki ide untuk menjadikan ayahnya yang sedang dirawat sebagai pengalihan, di mana Munyong menyuruh manajernya untuk memberitahukan kepada para media jika dirinya akan berhenti sejenak untuk mengurus ayahnya, yang padahal hal itu dilakukan Munyong semata-mata untuk memiliki alasan agar bisa dekat dengan Gang Tai. Di mana kini Munyong bekerja di rumah sakit untuk mengajarkan para pasien belajar ilmu sastra seperti permintaan si direktur, karena hal itu adalah bagian terapi penyembuhan pasien ODGJ. Walaupun jika menerima pekerjaan itu, Munyong harus membawa ayahnya jalan-jalan selama 30 menit, tetapi Munyong tetap bersedia melakukannya walaupun dirinya sangat membenci ayahnya karena kejadian buruk di masa lalunya. Namun sekarang Munyong seolah mengabaikan rasa benci kepada ayahnya agar bisa selalu dekat dengan Gang Tai. Di mana setelah pekerjaan mengajar pasien selesai, Munyong pun selalu menempel kepada Gang Tai, membuat Gang Tai risih, apalagi Munyong yang tak segan-segan membicarakan hal sensitif di depan umum. Untuk itu kini Gang Tai yang merasa muak dengan tingkah Munyong memperingatkannya untuk berhenti melakukan hal itu sebelum dirinya bertindak kasar, karena Gang Tai tak memiliki waktu untuk meladeni keagresifan Munyong. Tetapi bukannya takut dengan ancaman Gang Tai, Munyong malah semakin menjadi-jadi dan berkata jika dirinya tak akan berhenti sampai kapanpun walaupun Gang Tai bertindak kasar. Membuat Gang Tai kebingungan harus berbuat apa untuk membuat Munyong tak lagi mengejarnya. Sementara Munyong sendiri untuk pertama kalinya bertemu dengan ayahnya setelah sekian lama, di mana ayahnya begitu ketakutan melihat Munyong karena kenangan buruk yang ia lakukan kepada Munyong saat kecil. Kembali ayahnya ingat, tetapi Munyong malah terlihat cuek seolah ayahnya adalah orang yang sangat Munyong benci.
Sedangkan Gang Tai sendiri yang menginginkan bisa menyembuhkan trauma kakaknya, kini mendapatkan kabar baik dari direktur rumah sakit. Di mana si direktur ini menyuruh kakaknya Gang Tai untuk menggambar di sebuah dinding rumah sakit. Karena ternyata kakaknya Gang Tai memiliki bakat dalam hal menggambar. Dan hal itu merupakan terapi untuk menghilangkan trauma kakaknya. Sedangkan kakaknya sendiri walaupun memiliki penyakit autisme, tetapi ia masih memiliki keinginan untuk bisa membahagiakan Gang Tai yang selalu mengurusnya, di mana kakaknya memperlihatkan sebuah brosur mobil kemah agar bisa mereka beli jika rajin menabung, membuat Gang Tai terharu dan langsung memeluk kakaknya. Hingga keesokan harinya saat Gang Tai sedang bersama 6 juri untuk pergi ke rumah sakit, dirinya mendapatkan kabar jika Moon Young berulah dengan membawa salah seorang pasien ODGJ pergi. Untuk itu, Gang Tai bersama 6 juri berusaha menahan Moon Young di tengah jalan. Namun lagi-lagi hal itu malah dianggap sebagai permainan oleh Moon Young. Hingga ketika Gang Tai lengah, Moon Young kembali menjalankan mobilnya dengan membawa pasien rumah sakit yang tadi ia bawa. Membuat Gang Tai dengan terpaksa mengejar Moon Young karena khawatir kepada pasien yang dibawa Moon Young. Tetapi ternyata tujuan Moon Young membawa pasien itu bukanlah tanpa alasan. Sebab sebelumnya Moon Young sudah mengetahui jika pasien yang ia bawa sebenarnya merupakan anak seorang pejabat yang ditelantarkan. Untuk itu Moon Young membawa pasien itu ke tempat ayahnya yang sedang melakukan kampanye. Di mana di sana di depan para media beserta masyarakat, si pasien ini pun menceritakan jika sebenarnya dirinya dahulu diabaikan karena tak pintar, membuatnya depresi sehingga menjadi pasien ODGJ. Dan setelah itu terlihat kebahagiaan ditunjukkan pasien ODGJ itu setelah menyampaikan kebenaran mengenai ayahnya. Dan hal itu dilihat oleh Gang Tai yang merasa jika dirinya tak bisa memahami pasien yang ia rawat tak seperti Moon Young. Untuk itu Gang Tai pun berkata apakah dirinya memang harus melayani Moon Young bermain perasaan seperti yang diinginkan Moon Young. Mendengar itu, Moon Young kemudian tersenyum seolah kini apa yang ia lakukan bisa dimengerti oleh Gang Tai. Namun tak lama datanglah seorang pria yang merupakan staf dari ayahnya si pasien ODGJ tadi yang mengancam Moon Young karena telah membawa si pasien ODGJ untuk merusak citra ayahnya di tempat umum. Tentu saja ancaman itu malah dibuat lelucon oleh Moon Young, membuat pria itu marah dan berusaha memukul Moon Young. Namun dengan sigap, Gang Tai menepis pukulan yang diarahkan kepada Moon Young, bahkan dengan sangat jantan menyuruh si pria itu untuk menjaga tangannya kepada seorang wanita. Moon Young yang melihat Gang Tai membelanya sangat merasa kesemsem dengan sikap jantan Gang Tai. Setelah itu, Gang Tai kemudian kembali mengingat masa lalunya ketika melihat si pasien ODGJ ditampar serta dimaki-maki oleh ibunya. Di mana pada masa lalu, Gang Tai selalu dimarahi oleh ibunya jika lalai menjaga kakaknya. Bahkan dalam ingatannya, Gang Tai merasa jika ibunya seolah tak menganggapnya ada karena ibunya selalu fokus kepada kakaknya. Bahkan yang lebih sadis, ibunya berkata jika tujuan ibunya melahirkan Gang Tai hanya untuk menjaga kakaknya. Karena itu, Gang Tai selalu merasa jika dirinya tak pernah dianggap ada. Ternyata perasaan yang dirasakan Gang Tai bisa diketahui oleh Moon Young, di mana ketika di dalam mobil, Moon Young berkata jika Gang Tai sudah siap, dirinya akan membuat Gang Tai dapat menikmati hidupnya dan mengekspresikan semua itu. Gang Tai yang mendengarnya hanya bisa termenung sambil menikmati keindahan bunga sakura berguguran. Namun perasaan ragu muncul ketika Moon Young bercerita mengenai ayahnya sendiri, di mana Moon Young menginginkan ayahnya untuk segera meninggal karena sudah tak berguna lagi, dan mengibaratkan kondisi ayahnya seperti sebuah barang yang sudah tak berguna. Membuat Gang Tai marah dan meminta Moon Young untuk menghentikan mobilnya di tengah jalan, sebab Gang Tai merasa kecewa telah berharap sesuatu kepada Moon Young yang tak mungkin bisa Moon Young wujudkan. Moon Young yang tak mengerti dengan maksud Gang Tai mencoba bertanya, tetapi Gang Tai langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan itu. Moon Young yang masih tak mengerti langsung berkata jika dirinya sangat mencintai Gang Tai. Tetapi pernyataan cinta itu diabaikan begitu saja oleh Gang Tai, sebab merasa jika Moon Young tak sedikit pun mengerti akan namanya cinta. Dan apa yang Moon Young katakan hanyalah sebuah obsesi dan bukanlah cinta. Membuat Moon Young hanya bisa uring-uringan tanpa mengerti kenapa Gang Tai marah serta mengabaikan pernyataan cinta darinya.
Sesampainya di istana miliknya, ternyata di sana Munyong sudah ditunggu oleh si manajer yang mengabarkan jika penjualan buku dongeng baru milik Munyong dilarang. Untuk itu si manajer meminta Munyong untuk segera kembali mengarang buku yang lain. Tetapi Munyong tak mau karena dirinya memiliki keinginan lain, yaitu mendapatkan gangtai. Setelah si manajer pergi, Munyong kembali memikirkan pernyataan cintanya yang diabaikan oleh Gangtai, yang mana hal itu mengingatkannya kepada perkataan ibunya dulu yang berkata, jika ibunya sangat mencintai Munyong karena merupakan karya terbaiknya. Membuat Munyong sedikit mengerti alasan kenapa Gangtai mengabaikan ucapan cintanya karena tak memiliki esensi di dalamnya.